Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Kami berdoa dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, penuh berkat, penuh mukjizat. Jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk tetap percaya bahwa Allah menyiapkan rancangan yang besar, ajaib, indah, perkara-perkara gagah perkasa menanti saudara. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Berkati dimanapun jemaat-Mu menyaksikan acara ini, mereka boleh diberkati Tuhan. Ada anugerah, ada berkat, ada tuntunan, ada mukjizat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan, amin. Belajar dari Yairus, tema khotbah pada hari ini. Kita tahu bahwa Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Lukas 8, 40, 50. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur depan kaki Yesus, ia memohon belas kasihan kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang, menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumun dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersujud di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa sekitar itu juga ia menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang perempuan dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Apa yang bisa kita pelajari dari Yairus? Yang pertama, ayat 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Yairus adalah kepala rumah ibadat. Mungkin zaman sekarang gembala gitu saudara. Dan dari cerita yang kita baca, dia kepala rumah ibadat yang terpandang, terkenal, dan mungkin pengikutnya banyak. Dia harus meminta pertolongan kepada seorang rabi muda yang pasti jauh lebih muda dari dia. Yang pertama, Yairus mau rendah hati. Alkitab bilang tersungkur dan memohon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersungkur artinya jatuh terjelembab dengan muka mengenai tanah. Sekalipun dia orang besar, mungkin lebih berpengalaman, lebih tua, lebih senior, tapi ketika bertemu dengan Tuhan, dia merendahkan dirinya. Saya percaya orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan akan menerima berkat. 1 Petrus 5, 5 dan 6, demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap seorang yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Mazmur 25 yang ke-9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ketika saudara dan saya rendah hati, maka saudara akan melihat berkat yang besar turun atas saudara. Dia pejabat tinggi agama. Dia orang yang luar biasa. Banyak orang ketika ke gereja merasa pintar. Jadi ketika pendeta menyampaikan firman, mereka merasa pintaran gue dan sebagainya. Betul, mungkin saudara lebih pintar. Tapi ketika saudara mendengar firman, rendahkan dirimu. Naaman perwira yang luar biasa. Tapi dia mau merendahkan dirinya
mandi di sebuah sungai yang mungkin lebih kotor dari tempat dia ada. Tapi ketika dia merendahkan dirinya, penyakitnya hilang. Perwira Cornelius, seorang pejabat tinggi, tapi merendahkan dirinya dan dia mengalami mukjizat. Nikodemus, seorang para pemuka agama, tapi merendahkan dirinya bertemu dengan Yesus dan dia beroleh keselamatan. Apa yang kita pelajari kedua dari Yairus? Yang kedua, Yairus mau sabar. Atau gampangnya, Yairus punya daya tahan. Saudara, bayangkan Yairus capek-capek bawa Yesus. Di tengah jalan ada perempuan pendarahan. Lebih urgent mana? Yang pendarahan ini atau anaknya hampir mati? Tapi Yairus nggak marah. Yairus nggak bilang, "Hei perempuan, antri ya." By the way, perempuan yang pendarahan usianya 12 tahun. Saudara, perempuan yang anaknya Yairus usianya 12 tahun. Dan perempuan yang pendarahan itu Alkitab bilang sudah pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun artinya mereka berdua memiliki kisah yang sama. Tuhan mempertemukan mereka di tengah jalan. Yairus sabar. Yairus nggak marah-marah sama perempuan itu. Mungkin Yairus bilang, "Lu sih, karena lu anak gue mati," dan sebagainya. No. Yairus nggak mau nyalain orang lain. Bahkan Yairus dia mau menanti Yesus. Dia tahu dalam konsep kerajaan surga tidak ada kata terlambat. Dia tahu kalau Tuhan mau, tidak ada yang tidak mungkin. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Perempuan 12 tahun, pendarahan 12 tahun. Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Yairus memiliki daya tahan, endurance, kesabaran. Lukas 18 ayat yang ke-6 dan ke-8. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus memberikan kita sebuah kisah. Ada seorang perempuan janda yang gak punya apa-apa, tapi berseru terus sama hakim yang lalim. Allah, Alkitab katakan hakim itu membenarkan orang tersebut. Apalagi Bapamu di surga. Yesus tidak pernah terlambat. Percaya, Yesus pasti tolong saudara. Karena tidak mau sabar, Abraham mendatangi gundiknya, lahirlah Ismail. Karena tidak mau sabar, Saul membakar korban bakaran, berujung dicopot jadi raja. Tembok Yeriko adalah proses sebuah kesabaran. Allah sedang merhati kesabaran. Yakub sabar demi mendapatkan Rahel. Mari ketika kita sabar, Tuhan pasti buka jalan. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Yairus? Kita lihat ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50 dikatakan, tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Yang ketiga, Yairus fokus pada perkataan firman Yesus. Yairus nggak fokus sama omongan orang lain. Yang dia bilang, kalau Yesus bilang tenang, jangan takut, percaya saja, aku akan tenang dan jangan takut. Ada banyak orang lebih percaya kata orang daripada kata Tuhan. Ada banyak orang lebih percaya kata orang pintar daripada sang pemberi kepintaran tersebut. Mari belajar seperti Yairus. Belajar dari Yairus. Yairus merendahkan dirinya. Yairus mau sabar, punya daya tahan. Yairus fokus sama perkataan Tuhan Yesus. Apapun keadaan yang saudara sedang hadapi, saya berdoa agar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga diberkati. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah apa yang saudara alami tentang kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Karena yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sama-sama bawa hatimu. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sekali lagi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, amin, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.